Ini udah ada yang ngajuin pengesahan nih Pak di sini. SDN 1 Mekarwangi dan juga Tanjungwangi tahun 2022 ya Pak Ibu ya. Biar enak dulu kan, biar masuknya nggak ganti password lagi nanti. Ya. Keterangannya adalah passwordnya salah. Nah, oke Pak ya, ini sudah masuk ke 2022. Sebagai contoh kita gunakan yang SDN 1 Curug Badak sampai dengan tahap penganggaran. Nanti untuk BKU-nya nggak pakai yang ini ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, ini di sebelah kiri atas itu ada nama sekolah, kemudian lagi ada alamatnya, kemudian nama capseknya siapa, bendahara siapa, jumlah siswanya berapa, NPSN-nya berapa. Ini ya. Jumlah siswa ini, hati-hati, pemahamannya adalah bukan siswa yang hari ini, tapi siswa yang cut off 2021, 31 Agustus. Ada yang begini selalu jadi ramai ini Pak. Pada saat cut off katakanlah misalkan 434. Pada saat kita saat ini 434. Tapi pas begitu dicek jumlah siswanya nih Pak 435 atau 432 gitu Pak. Nah, yang jadi ketentuan adalah 434 ini adalah data yang disinkronkan terakhir tanggal 31 Agustus. Jadi dari pusat membacanya 434. Kalau pada saat Bapak Ibu misalkan pada waktu misalkan tanggal 29 Agustus ada 435, ini yang satu kemana? Nah mungkin nggak ketarik Pak datanya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir, yang di rumah, yang di sekolah juga, hati-hati, perlu ketelitian ya. Jumlah siswa itu harus betul-betul terlapor semuanya, Pak, tersinkron semuanya. Jangan jangan ada yang kurang, jangan sesuaikan dengan kondisi real saat itu. Nah, kadang-kadang suka jadi polemiknya begini, Pak. Nah, satu kelebihan. Yang kayak gitu-gitu nih Pak ya, tadi tolong Pak di cross check betul-betul Pak. Itu sebetulnya gini Bu, dilebihkan ataupun misalkan dikurangi yang rugi siapa?
sekolah juga kan, ketika lebih siswanya, apa memang betul bisa seperti itu? Ada prosedur itu, ada punishment Pak kalau misalkan ketahuan seperti itu. Ya sebetulnya kita juga udah tahu Pak nih, trik-triknya sekolah itu udah tahu semua lah. Jadi udah nggak usah main-main lah kayak gitu-gitu ya. Untuk yang masalah istri ganda itu bermasalah apa enggak? Untuk masalah dana bosnya ini? NISN ganda Pak? Iya. Bermasalah Pak? Soalnya kan, contoh di sekolah saya sendiri itu di MI ada lagi. Gimana Pak? Di MI ada. Iya. Juga sedangkan itu MI memang sekolahnya di sekolah saya. Iya, NISN-nya gini Pak. Itu kan pada saat siswa mendaftar nih Pak, katakanlah sejak tahun Pak ya, NISN itu kan keluar. Ini siswa awalnya masuk ke MI, pindah ke sekolah yang di bawah Kemdikbud Pak misalkan ya. Pada saat pindah itu data di NISN dilepas apa enggak? Satu itu. Keduanya, kalau memang terindikasi misalkan ada double NISN, segera lapor. Jangan didiamkan, karena akan pengaruh. Makanya itu masalah waktu ya Pak ya. Misalkan Bapak nih mengetahui ada NISN ganda itu per kapan? Nah, per tadi pagi kan? Dari sebelum cut off bos, memang kami sudah menyadari juga. Ya. Dan kami sudah menegur sekolahnya, MI-nya, tapi memang tidak pernah dikeluarkan. Nah itulah Pak. Distrik yang harus ngomong Pak. Iya. Kan aturannya harus betul Pak ya. Itu susah pindahan berarti kan Pak? Enggak, awalnya makanya saya di MI-nya malah kelasnya itu lebih rendah dari saya. Awalnya di SD. Iya, tapi memang siswa tersebut nggak pindah ke MI. Oh, tetap ada di SD. Di MI juga ada yang sama NISN-nya. Dilaporkan Pak itu Pak. Disampaikan ya, nanti diperbaiki nanti Pak. Kayak gitu. SD ya Pak? SD banyak Pak. Nah itu Pak, tolong Pak, nanti itu berpengaruh Pak. Ya. Contoh kayak kami aja di kecamatan Mati itu banyak Pak MI yang seperti itu. Jadi terkadang MI-nya itu entah kayak gimana kalau mereka bedakan. Mereka udah ada di segala MI sama. Itu kasus unik sih Pak ya memang. Ya, nanti yang jelas begini Pak, kalau NISN-nya ganda double nih Pak, di MI ada, di ini ada, itu kan nanti jadi pengaruh ke siswa kan? Karena NISN itu kan data unik buat siswa, itu kan? Maka harus dipastikan ya. Oke, kemudian Bapak Ibu ini di sebelah kanan ini ada capaian anggaran, masih terlihat kosong ya. Ada perbandingan anggaran, ada distribusi bulan. Nah, ini nanti masih akan kelihatan bentuknya seperti apa. Dan di bawah ini ada sumber dana, anggaran dan juga status anggaran tersebut. Kemudian lagi ini ada rangkuman realisasi, barang termahal, terbanyak dan juga realisasi terakhir. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah nih, Bapak Ibu perhatikan. Mohon diperhatikan. Kalau Bapak Ibu buka menu sebanyak ini nih Pak, 1, 2, 3, 4. Ini kan banyak nih Pak. Ini nggak direkomendasikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak pakai, tutup Pak, tutup, tampilannya tutup. Di sebelah kanan bawah, ada tombol silang. Ini Pak. Oh nggak ada ya kelihatan. Ada nggak Pak di situ Pak? Kelihatan nggak tombol silang di bawah, sebelah kanan? Ada ya? Itu fungsinya untuk nutup dan juga nge-refresh aplikasinya. Jadi kalau misalkan udah ngebuka salah satu, kemudian ini nggak dipakai lagi, tutup dulu Pak. Nah ini. Nah, kalau yang atas ini Pak, ini yang untuk keluar aplikasi udahan Pak kalau gitu. Iya. Itu akan mempengaruhi performance aplikasi. Kalau kebanyakan buka menu, Pak, pas Bapak tutup tampilannya, pasti akan muncul kayak semacam notice error ya. Address violation sekian gitu Pak, warna merah tuh tulisnya.
Nah, itu harus 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 dibiasakan ketika Bapak Ibu menggunakan Arkas. Jika menunya sudah tidak digunakan, tutup. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada tombol sinkron. Fungsi tombol sinkron ini adalah untuk memperbaharui data yang dilakukan oleh dinas, melakukan perubahan gini Pak contohnya. Misalkan dinas mengubah satuan harga, Pak. Katakanlah begini misalkan. Ini Pak perangkat ini, mouse. Mouse ini ketika defaultnya harganya Rp200.000. Tapi sama dinas diubah menjadi Rp250.000. Harga yang ada di manajemen Arkas atau di markas dengan di Arkas kan berbeda tuh Pak. Supaya sama bagaimana? Klik tombol sinkron. Intinya tombol sinkron itu untuk memperbaharui dari data dari markas ke Arkas, dari Arkas ke markas. Dua arah Pak. Nah, perubahan apa aja misalkan yang di Arkas, Bapak Ibu udah nginput BKU misalkan nih Pak. Pengen terperbaharui ke markas. Klik tombol sinkron. Kalau dinas misalkan menghapus beberapa item data Pak, misalkan barang ya. Ketika dicek misalkan ada speedboat gitu Pak, ada helikopter, itu kan nggak penting, nggak butuh Pak ya, di kita nggak butuh nih. Dinas menghapus. Nah, supaya di Arkasnya sama Pak datanya, lakukan sinkron. Begitu. Kemudian lagi untuk yang ini Pak, untuk referensi manual Bapak Ibu ya. Ini belum bisa digunakan, kita masih kembangkan. Dan untuk yang tombol ini tutup aplikasi, ini untuk keluar dari aplikasinya Pak. Oke. 5 menu di Arkas, yang utama sudah nih Pak. Kemudian selanjutnya adalah menu penganggaran. Di menu penganggaran, Bapak Ibu mohon perhatikan, ini di sebelah kiri ke sebelah kanan. Kami mendesain aplikasi Arkas ini sesuai dengan tahapannya Pak. Dimulai dengan menginput data penanggung jawab terlebih dahulu. Oh ini kok gini ya? Gini. Ini adalah data penanggung jawab yang terakhir Pak ya. Ini kok dikasih spasi begini. Jadi Arkas ini Pak datanya bukan sistem yang independen melakukan pendataan secara independen Pak ya. Jadi Arkas ini Pak gini. Arkas data gurunya dikontribut oleh data guru di GTK Pak. Siswa di mana tuh? Dapodik kan. Nah, 2 itu Pak tuh. Jadi kalau misalkan nggak muncul di Arkas, misalkan data guru nggak muncul di Arkas, coba cek Dapodiknya, gitu kan? Pasti ke Dapodik, ujungnya Dapodik Pak. Kalau nggak muncul seperti itu. Kalau misalkan kok jumlah siswa berbeda, ya cek Dapodik per cut-off-nya kapan, gitu ya. Nah, kemudian gini Pak, ini bagaimana Bapak Ibu merubah data penanggung jawab di Arkas? Misalkan begini Pak, ini kan Januari data penanggung jawab ini Pak, ini kan periode buat Januari ke Desember kan? Kalau misalkan Bapak Ibu nih, waktu di sekolahnya di bulan Juni terjadi pergantian penanggung jawab, salah satunya Pak, bisa bisa semuanya, bisa satunya. Caranya begini Pak untuk mengubahnya. Ini kan untuk periode bulan Januari ke Desember kan. Di Juni terjadi perubahan. Maka yang ini diset ke bulan Mei Pak, karena jadi perubahan kan. Nah, data penanggung jawab ini hanya berlaku bulan sampai dengan Mei. Nah, untuk Juninya siapa? Silakan input lagi ya. Jadi saya ulangi Pak caranya Pak. Data penanggung jawab ini untuk periode Juni sampai dengan Desember. Kalau di bulan Juni ada perubahan, maka ubah saja
pilihan bulan akhir ini dari Desember menjadi Mei, gitu kan? Maka data penanggung jawab ini berlaku periode bulan Januari ke Mei. Juni ke Desembernya silakan input yang baru. Misalkan yang berubah adalah nama komitenya, Pak. Yang berubah adalah komitenya misalkan. Ini kan biasa kejadian kalau nggak berubah bendahara, kepsek, atau ya di antara tiga pasti ada yang berubah salah satunya, Pak. Nah, ini Bapak Fasih ya misalkan nih, Pak. Di bulan Juni berganti menjadi Bapak Fasih. Atau misalkan komite baru, gitu ya. Simpan datanya, Pak, kalau sudah selesai. Tapi ini kan untuk awal tahun ini kan belum kelihatan, Pak, ya. Sewaktu-waktu mungkin terjadi, Pak, antisipasinya adalah demikian, gitu ya. Memungkinkan nggak kalau misalkan selama setahun ke depan itu terjadi 2 kali pergantian? Memungkinkan, Pak. Langkahnya bagaimana? Sama saja, Pak. Perhatikan saja pergantian itu kapan terjadi. Siapapun ya. Ini dicontohkan misalkan, Pak, nih, komite berubah, berganti ya. Di bulan Juni berganti. Kemudian misalkan ini Pak, setelah masuk Juni ya Pak, di bulan Agustus juga berganti lagi bendaharanya Pak. Tinggal ubah aja ke Juli Pak, gitu ya. Nah, sehingga Agustusnya ada lagi Pak. Jadi KS 1, bendahara 1, ini ya Pak ya. Nah, muncul nih Pak. Kenapa error? Oke. Jadi selama setahun apa Pak? Misalkan selama setahun ke depan itu katakanlah 3 kali pergantian nih Pak. Januari, Juni, Juli, Agustus, dan Desember juga. Ini adalah langkah untuk bagaimana Bapak Ibu mengupdate data penanggung jawab. Tapi nggak mungkin dilakukan saat ini. Berjalan nih Pak ya. Nah, saya akan kembali lagi. Untuk mengembalikannya adalah dengan cara Bapak Ibu arahkan ke tab menu Januari ke Mei, di tombol di akhirnya ini Pak diarahkan kembali ke bulan Desember. Tekan yes, simpan datanya. Selesai, ini Pak ya, untuk mengembalikannya. Kalau sudah input data penanggung jawab, ini kan nggak dipakai lagi. Tutup Pak, di close. Selesai ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tahap berikutnya adalah melakukan aktivasi kertas kerja. Di Arkas ini sudah mengcover 5 sumber dana. Ada BOS reguler, ada silpa BOS reguler, ada BOSDA lainnya dan juga silpa BOS afirmasi kinerja. Bagi sekolah penerima BOS afirmasi kinerja, tombol aktivasi kertas kerjanya nanti akan muncul di tengah ini, Pak. Tapi ini khusus akan muncul di sekolah yang menerima. Kalau yang nggak menerima tidak akan muncul, Pak. Misalkan begini, Pak. Kalau yang nanti akan Bapak Ibu terima pasti BOS reguler kan? Berapa penerimaannya? Bapak Ibu sudah tahu nilainya berapa? Cost unit dikali jumlah siswa berdasarkan cut off kemarin. Kalau ternyata di Lebak ada BOS daerah yang diberikan oleh Pemda, Pak ya, mau diolah di Arkas, di mana nginputnya? Silakan klik BOS daerah di sini, Pak. Ini tinggal dihapus, ganti berapa besarannya? Misalkan 50 juta rupiah, dapatnya nih, Pak. Kemudian ada ini, Pak, ada pilihan kopi dari anggaran tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin menduplikasi dari kertas kerja yang tahun lalu, silakan di checklist. Kalau misalkan nggak mau pengen bikin dari awal lagi, di unchecklist. Nah, ini bisa di checklist kalau tahun sebelumnya ada datanya ngisi Pak, tapi kalau kosong berarti kosong kan.
Tapi walaupun ada tahun sebelumnya Pak, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengulang dari awal. Kenapa? Karena mungkin ketentuannya berubah, kebutuhannya juga berubah. Itu opsi Pak ya, silakan dipilih saja. Nah ini saya akan mencontohkan tidak mengcopy dari tahun sebelumnya. Gitu ya. Ini untuk bosdanya. Kalau misalkan sekolah terima dana lainnya, misalkan dari mana Pak? CSR. Atau dana dari alumni Pak, nyumbang ke sekolah gitu ya, yang sifatnya nggak mengikat. Awas jangan ditransfer ke rekening sekolah. Kalau komitenya misalkan Pak, kalau ada siswa alumni perusahaan di wilayahnya yang cukup maju gitu Pak, mau menyumbangkan sebagian keuntungannya buat sekolah, transfernya jangan transfer ke rekening sekolah, transfernya ke rekening komite Pak, bukan pribadi, jangan pribadi, ke rekening komite ya. Kalau yang belum punya, bikinkan rekening komite. Nanti kan bisa dikontrol bareng-bareng kan Pak ya, gitu. Sama Pak, ini juga diaktifkan. Nah ini diinputkan saja misalkan. Oh ada yang nyumbang nih Pak, berapa misalkan total misalkan dari alumni misalkan Pak nyumbang 10 juta gitu ya. Sama aktifasikan, gini kan. Nah untuk silpa mana nih? Afin atau yang mana? Ini kan semuanya nggak terima. Mungkin terima kinerja, silakan dipilih, tinggal tekan oke. Kemudian lagi untuk silpa bos reguler ini akan tertera sekian nih Pak. Ini silpanya sekian. Nah ini Pak, nilai silpa di sini, di inputnya di mana? Di sini Pak, di markas. Sisa anggaran. Nah ini tinggal diedit saja. Berapa sekolah SDN ini Pak punya sisa saldo ya? Dan pastikan sisa saldonya itu setelah hasil pemeriksaan dan audit pemeriksa keuangan. Jadi nilai silpanya itu sudah ditetapkan bahwa sekolah A sekian gitu Pak. Jadi nilai yang diinput adalah nilai yang diinput kan merupakan nilai sisa saldo yang telah ditetapkan oleh pemeriksa keuangan. Jadi bukan berdasarkan klaim sekolah, bukan berdasarkan dinas. Tapi dinas memang punya kewenangan untuk menentukan silpa, hanya memang diperkuat oleh harus diperkuat oleh hasil audit pemeriksa keuangan Pak. Gitu ya. Tinggal inputkan misalkan berapa 500 sekian ribu nih Pak. Nah gini. Nanti kan biasanya Pak tiap akhir ini kan suka ada ini ya, data sisa anggaran berapa, sisa saldo berapa. Diinputkan di sini Pak. Nah kita akan coba cross check ini Pak, cross check betul nggak sisa saldonya sekian. Nah ini Pak, betul kan? 399.063 sama dengan yang di sini. Kalau misalkan ini kita nolkan Pak di sini, nol ya. Saya akan coba ulangi Pak. Nol kan? Nggak berubah. Apa sorry, nilainya nol. Ini saya akan ubah lagi Pak. Sekian ya. Pas saya cek di sini, silpanya adalah sekian. Oke. Tinggal di oke kalau mau digunakan diolah Pak ya. Kemudian untuk yang bos reguler nih Pak. Nah ini pada saat Bapak Ibu melakukan aktivasi kertas kerja, ini ada informasi koneksi. Pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada internet, ya harus cari internet dulu. Makanya tadi kan Pak, Arkas ini sifatnya semi online, tidak selalu butuh internet, tapi di fase-fase tertentu membutuhkan internet. Contohnya mana? Registrasi, sinkron,
aktivasi kertas kerja, pada saat tutup BKU, buka tutup BKU butuh koneksi internet. Nah itu perlu Pak. Kalau pada saat nyusun kertas kerja itu nggak terlalu perlu Pak. Pada saat Bapak Ibu nginputin BKU juga nggak perlu. Tapi pada saat buka maupun nutup perlu internet. Artinya awal bulan, akhir bulan butuh internet gitu Pak. Gitu ya. Nah ini adalah jumlah salur awal tahun 2022 berdasarkan jumlah siswanya. Kita coba hitung ya Pak ya. Saya coba hitung nih Pak. Coba kita hitung Pak nih. 434 ya, 434 390 600.000. Ya, sama kan Pak ya? 390 600.000. Ini saya hitung juga sama pas sekian. Nanti tahap pertamanya ini sekolah ini Pak. Tahap pertama akan terima sekian, Pak. Tahap kedua terimanya sekian. Tahap 3 sekian terimanya, Pak. Kok nggak berubah? Oke ya, ini Pak, ini formula ini saya kasih Pak Bapak Ibu ya. Tinggal di oke. Selesai. Tutup nih Pak. Tutup dulu ya. Nah, pasti muncul begini nih kenapa? Karena tadi itu Pak terpengaruh sering buka tutup ya. Kalau muncul begini, Bapak Ibu silakan buka salah satu menu, misalkan ini, langsung tutup sekaligus ya. Ini Pak. Oke, kita lanjut lagi ke aktivasi kertas kerja. Ini udah selesai ya. 3 sumber dana diaktifasikan. Langkah selanjutnya adalah menginput kertas kerja. Bapak Ibu perhatikan di sumber dana gini Pak. Ini ada 3. 1, 2, 3 sumber dana. Ini nggak Pak? Terlihat nggak Pak? Lihat ya. Bos reguler, bosda dan juga lainnya. Bos daerah. Sekian Pak. Kita arahkan ke lainnya sekian. Kemudian lagi ke bos regulernya sekian. Itu ya. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau belum profesional nih ya, mohon maaf. Jangan langsung semua diaktifasikan Pak kertas kerjanya. Nanti palang sendiri, puyeng sendiri. Hapus saja. Bapak Ibu perhatikan nih Pak. Ketika Bapak Ibu menghapus aktivasi kertas kerja, saya akan contohkan pada dengan 2 ini ya, tidak yang ini. Saya akan hapus 1 Pak. Notifikasi pertama, yes. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Kok sampai 5 kali ditanyanya Pak? Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Pak konsekuensinya. Pernah kejadian ini udah kita bikin 3 kali Pak waktu itu, pertama kali 3 kali. 3 kali masih kecolongan Pak. Case-nya begini kurang lebih Pak. Salah satu bendahara dia sudah aktifasikan bos reguler, aktivasi kertas bos reguler. Kemudian sudah nyusun kertas kerjanya. Habis sudah Pak, udah disahkan. Udah panjang, pengakuannya udah bikin 3 hari 3 malam Pak. SMP, ibu-ibu nih Pak. Begitu pas buka Arkas, dianya kemana? Anaknya main-mainin Arkas Pak.
masuk ke sini, dihapus sama dia 3 kali, di SCSS kehapus semua Pak. Data yang diinput 3 kali hilang semua. Ya, maka ya udah nangis bombay Pak tuh bendaharanya. Maka pada saat dihapus, notifnya berulang-ulang. Tujuannya untuk pengamanan, gitu Pak. Nah, ya. Kalau begini muncul, buka satu menu, tinggal di pause saja tuh. Oke, ya baik. Ini kita ke kertas kerja Bapak Ibu ya. Nah ini di kertas kerja tampilannya begini Bapak Ibu. Sumber dana mohon diperhatikan, tentukan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kosong seperti ini Pak nih, oh ini nggak muncul, datanya gimana? Sumber dananya diaktifkan dulu, dipilih dulu Pak, dipilih dulu. Nah ini total anggarannya sekian, yang belum sekian, artinya belum dianggarkan ya. Kemudian di sebelah kanan tengahnya ada dianggarkan, dan sebelah kanannya ini ada grafik yang warna-warni. Nanti pada saat Bapak Ibu nyusun kertas kerja ini akan naik turun Pak. Itu untuk mengkontrol pada saat bulan kapan Bapak dan Ibu melakukan perencanaan, nilai paling tingginya kapan Pak? Atau perencanaan terbanyak di bulan kapan, itulah Bapak. Ya, yang warna-warni ini. Ini ada 1 sampai dengan 12. Ya. Oke, kemudian di atas nih Pak, ada tombol tambah baru, sisip, ubah data, hapus, cari, kemudian lagi ada sorting ke atas, sorting ke bawah. Langkah untuk membuat kertas kerjanya atau nyusun perencanaannya dan penganggarannya, Bapak Ibu silakan klik tombol tambah baru. Ini ada muncul, ada keluar home input atau edit rincian kertas kerja. Ada pilihan kegiatan, kode rekening, urutan, kemudian ukuran kegiatan dan juga seterusnya ya. Langkah pertamanya adalah Bapak Ibu silakan klik di kolom kegiatan, tekan tombol spasi, kemudian Bapak Ibu silakan ketikkan kegiatannya apa. Ini ada 3 kolom ya, ada kode, program, subprogram, dan juga kegiatan. Bapak Ibu udah nggak usah dulu fokus ke program dan subprogram, fokus ke kegiatan. Kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalkan gini Pak, apa dulu yang dianggarkan Pak? Oke, listrik. Tinggal cari sini listrik. Nah, Bapak Ibu silakan fokusnya tolong fokusnya ke kegiatan. Yang sebelah kanan nih Pak ya, paling kanan. Cari pembayaran rekening listrik. Udah nggak usah dulu berpikir ini masuk ke program berapa. Kegiatannya pembayaran rekening listrik. Di rekeningnya apa nih Pak? Kegiatan, kemudian rekeningnya. Bapak Ibu nggak usah capek, nggak usah bayangin kodenya berapa Pak. Ruwet Pak. Mau hafal juga. Kayak gini nih Pak. Bapak Ibu kalau pengen akses Facebook kemana nih Pak? Pasti kan facebook.com namanya kan. Di belakang Facebook itu kan ada IP. Sanggup nggak ngingetin IP-nya berapa? Beda, nggak sanggup kan? Nah, Arkas mempermudah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bayar listrik, kegiatannya tentukan dulu. Bayar rekening listrik. Setelah ditentukan kegiatannya, tentukan rekeningnya. Jangan lihat kode rekeningnya. Udah itu Pak, biar urusan sistem aja. Bapak Ibu fokus aja begini Pak, fokusnya ke namanya saja. Tapi berdasarkan kata kunci. Apa ya misalkan Pak? Tinggal listrik saja Pak di sininya. Ada banyak Pak di sini. Belanja alat atau bahan, ada belanja jasa pemasangan, ada belanja tagihan listrik, ada belanja modal instalasi listrik. Tagihan. Belanja janda. Pak? Belanja janda. Oh janda mah nggak ada Pak, itu mah tuh harus ke mana
Ibu, Pak. Nggak ada, Pak. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, kebayang nggak kalau Bapak Ibu ngingetin rekeningnya? 510202010061. Nah, monggo silakan. Mangga Pak, bayangkan. Ribet kan? Kata kunci yang main. Kalau misalkan gini Pak, nggak ketemu nih misalkan. Pengen bahasa Inggris gitu Pak. Ya mual ayah Pak di sini mah. Ya, pengen pakai bahasa Sunda juga nggak ada. Ya pakai bahasa nasional Pak di sini ya. Ini kan listrik. Oke. Belanja tagihan listrik. Ini kan jasa nih Pak. Di sini Bapak Ibu tentukan. Apa nih Pak? Namanya apa kegiatannya? Bayar tagihan listrik bulanan. Berapa harga satuannya? Berapa? Oke. Betul Pak. Tapi begini, dalam perencanaan tidak mungkin kita bisa langsung state seperti itu. Maka dalam ya Pak, ya. Artinya Bapak Ibu harus anggarkan nilainya itu, coba cek tahun lalu paling tinggi di bulan kapan. Misalkan Agustus. Nilainya Pak misalkan Januari berapa? 100. Kemudian Februari 90 sekian. Itu kan yang real udah dilaksanakan Pak. Ternyata misalkan di bulan Juli Agustus paling tinggi Rp150.000. Bapak Ibu khawatir nggak misalkan nanti ada kenaikan PDL Pak? Nah, lebihkan aja nggak apa-apa misalkan. Jadi ketika menganggarkan Bapak Ibu silakan aja anggarkan. Jadi misalnya 200 ribuan per bulannya Pak untuk ngamanin kan? Ini per bulan gitu. Kalau misalkan di satuan item ini nggak ketemu nih Pak, para apa nama satuan itemnya, silakan diketik sendiri. Bisa diketik manual apa misalkan apa nih? Sasi gitu Pak ya. Pakai bahasa Sunda kan? Persasi. Tapi nggak boleh Pak, pakai bulan aja di sininya ya. Nah, ini Januari 1, Februari 1, Maret 1. Terus nih sampai dengan bulan Desember. Saya cek itu semua nih Pak. Nah, ribet nih Pak, nggak bisa semua. Ya udah Pak, tolong ini kan diminta teliti dan detail. Kalau shortcut itu belum kita sediakan lah Pak. Kalau seluruhnya udah mahir, udah profesional pakai arkasnya, hal-hal begitu pasti muncul nih Pak. Biar sekaligus ya ini seiring waktu akan berkembang Pak ya. Saat ini memang ditekankan untuk semuanya memahami alur secara detail mungkin Pak. Oke ya. Nah ini Pak, ada validasi volume bulan Juli masih 0, belum diisi. Kita cek. Oke, ini Pak Blok langsung ya. 1. Nah, selesai ini Pak. Ini udah dialokasikan untuk bayar bulan listrik. Bapak bayar listrik bulanan selama setahun. Volumenya 12, satuannya bulan. Yang dianggarkan 200 ribuan selama tiap bulan selama setahun. Totalnya berapa? Ya, sekian Pak. Jumlahnya sekian, 2,4 juta atau 2.400.000. Nah, kemudian lagi di bawah nih Pak, perhatikan, sudah dianggarkan 2,4 juta atau 2.400.000 rupiah. Belum kelihatan Pak di sini Pak, belum kelihatan sininya. Kemudian kita ini selesai Pak nih. Kita udah anggarkan buat biaya bayar listrik. Kemudian lagi tambahkan lagi, silakan buat kegiatan yang baru. Contohnya apa lagi Pak? Apa? Honor dulu ya. Honor dulu. Kegiatannya apa?
Honor Pak ya. Nah, honor kan kata kuncinya Pak ya. Silakan ditambahkan baru di kegiatan ketik honor. Coba lihat Pak, ini ada apa aja nih Pak? Yang mengandung kata kunci honor apa aja? Ini ada kode program subprogram. Kembali kalau kegiatan fokus ke kolom kegiatan, cari pembayaran honor guru. Dipilih ini Pak. Dipilih double klik bisa, dipilih pakai keyboard juga bisa. Double klik. Kode rekeningnya apa? Honorarium. Ini yang paling bawah nih Pak. Belanja jasa tenaga pendidikan atau honorarium guru. Nah, ini datanya nih Pak. Hanya 2 yang terdaftar, yang terinputkan di sini Pak. Ada nggak di sini sekolahnya? SDN 1 Curug Badak. Ada. Mana Pak? Oh Bapak. Betul cuma 2 Pak. Nah, 2 kan? Kalau misalkan Pak yang udah punya NUPTK ada 3 sebetulnya. Tapi kok di sini cuma 2? Apa yang dilakukan Pak? Ya itu pasti kan ujungnya ke situ. Di arkas supaya menjadi 3, gimana caranya biar ke-update? Lakukan update data dengan klik tombol sinkron. Saya ulangi. Kalau misalkan di sini Pak nih. Nah, ini kan 2 nih Pak. Yang punya NUPTK 1, yang belum punya 1. Sebetulnya ada 2 yang udah punya NUPTK. Kok di arkas cuma muncul 1? Kemana 1 lagi? Update sama Bapak, Ibu ya, dengan cara menekan tombol sinkron di menu utama, gitu Pak. Ya, jadi begitu. Kalau udah disinkron belum muncul ya, ceknya kemana? Dapodik. Koordinasikan dengan dinas gitu Pak. Itu kalau dari dapurnya itu ada takutnya juga enggak sesuai dengan data dulunya. Misalkan awal kan kita pertengahan 31 Desember itu kan sedangkan guru tersebut Per 31 Desember Pak. Ya, gitu. Kalau misalkan baru masuknya di bulan Januari awal Januari gimana? Seharusnya bisa Pak, dan ini dimungkinkan kalau memang sudah di Januari sudah punya NPTK nih Pak ya. Nah itu bisa muncul ya, tapi tetap itu jangan jadikan patokan, karena kalau begitu jadi patokan nanti kebiasaan. Jadi tetap tanggal 31 Desember. Mana ketentuannya? Tadi kan Pak di paparan ada tuh apa syaratnya apa? Syaratnya ya. Syarat penerimanya apa? Terdaftar di Dapodik per 31 Desember. Maka itu. Jadi hati-hati. Nanti Bapak Ibu Dinas ya, kalau ada merger, jangan melakukan merger setelah cut off 31 Desember, Agustus. Paling ideal tuh Pak setelah cair tahap 2. Biasanya tahap 2 cair setelah apa bulan? Maret, April, Mei ya Pak ya, April Mei ya. Mungkin di Agustus awal merger gitu Pak ya. Untuk guru, untuk update guru Pak. Nah, kalau misalkan di Januari, nah itu pasti akan agak repot Pak. Ikuti saja ketentuan yang sudah berjalan, ya. Nah ini misalnya untuk yang guru PTK, ya Pak. Kan bisa. Saat ini bisa. Contohnya ini Pak, ini kan yang sudah punya NPTK. Nah ini kan nggak punya NPTK Pak, ya kan? Kenapa ini muncul? Karena masih dengan ketentuan yang saat ini di masa kedaruratan COVID. Ya. Kalau COVID-nya udah dicabut, udah nggak ada COVID gitu Pak, ya hilang ininya Pak data ini.
Kata guru yang mereka sinkopi terus. Ada yang begitu Pak. Tapi udah guyon Pak itu ya. Oh nggak bener lah. Candaan Pak. Emang mau Pak dikekang dengan penyakit kayak begini kan nggak mau ya. Oh NUPTK juga bisa diajukan cepat. Nggak bisa. Kan tadi Pak, ketentuannya harus terdaftar di Brapodi, itu kan? Berapa Pak digajiin buat saudara Nurul Pak Setiawati Pak? 1.500.000 per bulannya. Ya, ini urusan gaji mah yang pertama baik Pak ya. Oke, sudah nih Pak, dianggarkan untuk salah satu gurunya. Sementara guru itu kan nggak cuma satu kan Pak ya, ada banyak. Langkah berikutnya Bapak mesti ngapain? Menyisipkan. Udah paham nih? Tinggal pilih di sini, di objek kegiatannya Pak, atau di uraian kegiatannya, tekan tombol sisip. Tujuannya apa? Supaya nggak mengubah lagi kegiatan dan juga kode rekeningnya. Klik ya. Nih. Oke. Hati-hati Bapak Ibu bendaharawan, nanti Bapak Ibu operator yang olah arkas. Ini harus sesuai dengan arahan ya. Jangan sampai begini nih Pak, nyelip 2. Nah itu nggak boleh Pak. Nah udah ya 2 tuh dianggarkan untuk gajinya. Apalagi Pak? Kalau ini kan tadi kita mencontohkan, artinya tadi nominalnya bisa kayak ini. Karena ada beberapa yang harus dimiliki SSA. Ya. Nah, kalau ini dan tadi pembayaran listrik itu kan bisa kita inputkan. Kalau yang sudah ada SSA-nya di sini ada. Berarti satuan harganya yang tidak kita. Ya, oke Pak. Mengenai satuan harga itu kembali ke manajemen Pak ya. Yang diatur harga berdasarkan SSH ya adalah tentunya pasti barang jasa Pak ya. Nah, bisa nggak kita atur itu? Bisa apa diatur? Bapak Ibu misalkan ini khusus dinas ya. Cek ke referensi Pak, referensi di sini ada referensi barang, jasa dan juga modal Pak ya. Di barang jasa Bapak cek mana ID-nya mana Pak? Cari aja di sini barangnya apa Pak? Barangnya apa? Nggak ada Pak honor. Kenapa? Karena itu jasa Pak. Yang muncul adalah nama barang saja Pak di sininya. Jadi dalam arti tadi sesuai dengan ketentuan yang dipaparkan di awal bahwa pembayaran upah itu adalah sesuai dengan kemampuan sekolah. Tidak diatur dalam bentuk SSH yang enggak Pak, enggak. Ini harus jadi patokan kita juga kan? Iya. Misalnya Pak? Harus jadi patokan kami juga di dinas gitu kan? Oh iya. Penentuan standar pembayaran itu kita bisa dipaksakan untuk masuk ke SSH. Betul. Bahwa kita harus melihat tadi kemampuan dari sekolah. Oke. Karena kemampuan sekolah pun berbeda-beda. Tadi itu, kalaupun ada maksimal yang dibayarkan 60,
Tetap ketika PNS cuma satu kan? Nggak mungkin Pak, bayarnya pasti mahal, pasti tinggi kan? Nggak mungkin standar sama Pak. Siap. Itu maksudnya. Oke, siap. Gitu ya. Tapi biasanya, tapi gini Pak, pernah kan ada yang begini. Tapi mohon maaf nih, tahun sebelumnya nih di Lebak kan ada sama nih Pak, betul nggak? Betul nggak Pak? Tahun lama gaji guru itu kan dibuat sama semua Pak. Mau yang sekolahnya gemuk apa yang biasa sama kan? Ya itu kan kembali ke kebijakan daerah, otonomi apa, gitu kan? Tapi secara klausulnya ini kan tidak bisa ditetapkan berdasarkan SSH, kembali ke kemampuan masing-masing sekolah, gitu kan Pak? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngatur harga yang di Arkas, yang di Markas itu mengenai yang barang saja Pak, barang habis pakai, modal itu yang diatur Pak. Bisa nggak Bapak misalkan menentukan standar jasa tukang bangunan gitu Pak? Bapak tinggal patokan pasti ada SSH Pak, cuman di Arkas tidak dituangkan. Ya. Tapi sekolah harus tahu berapa upah untuk bayar tenaga tukang tembok gitu Pak ya, tukang bersih-bersih itu harus tahu Pak. Gitu ya. Kalaupun misalkan SSH-nya misalkan Pak katakanlah begini untuk tukang sapu-sapu misalnya bersih-bersih Pak, satu hari dibayar Rp100.000. Tapi kalau sekolahnya kemampuannya hanya di Rp70.000, why not? Nggak masalah. Sah-sah saja. Kembali sekolah semuanya. Pak, maaf. Kita bisa minta ada file sebenarnya yang dari pembayaran kegiatan yang seperti PTK. Kan ada saya Pak. Ada Pak. Kan biasanya sekolah sudah langsung berangkas. Ya. Nyusun manual terus dulu Pak ya. Ya. Kalau kita ada upaya, kalau misalkan kegiatan sih sama nggak masalah ya Pak? Ya. Sama saja kan? Sama aja. Sama kalau ini juga sama. Sama. Betul. Nah, kita yang itu cuma upaya kegiatan yang nggak ada SSA gitu Pak. Daftar harga maksudnya Pak. Daftar item barang dengan harganya. Maksudnya gitu. Sebetulnya itu dinas juga udah punya. Betul nggak Pak? Bisa diminta saja Pak. Tapi kalau misalkan pengen versi Arkas, minta aja Pak. Nanti kan diekspor ke Excel nih. Kita takutnya barang tidak ada. Kalau kita di Excel kan sudah pasti ya Pak. Kita susun dulu di Excel. Kalau sudah kita lari ke Arkas. Oke. Mau begitu silahkan Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, ya ngapain nyusun manual? Kalau sekolah kan biasanya kita bareng-bareng ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya kan sudah kelompok. Lah, karena yang membuat tugas saudara biasanya ada tim menyusun. Nah, kita biasanya ditampilkan di Excel, butuhnya apa saja kita susun bareng-bareng gitu Pak. Oh gitu. Ya sih kembali ke sekolah ya Pak ya. Lebih enak ini. Ya maksudnya tapi kalau misalkan mau langsung kan seperti itu juga sama. Ketika satu lagi Pak, lagi kalau misalkan kita melalui IBC ya Pak, kita belum bisa berhitung adminnya. Dari admin takutnya kena cas, apa sudah diunggah dengan harga atau gimana seperti itu Pak. masalah harga apa itu? Setiap kegiatan kan langsung ya Pak. Tunai. Maksudnya pembayarannya metode pembayaran Pak, tunai dan non tunai. Adminnya admin gimana maksudnya Pak? Ya semacam Kirim Pak. Itu biasanya diberangkat ke toko Pak. Contoh begini, Bapak belanja barang ke sebuah toko, Bapak mau transfer. itu dikembangkan ke toko gitu. Sekarang ini dikembangkan Jadi di Lebak ada sekitar 35 itu yang sudah menggunakan ODC, Internet Banking Corporate. Jadi pembayarannya itu sudah non tunai. Nah, yang tadi dipertanyakan dari ketika ada transaksi itu kita itu laksanakan nanti Pak Hari tadi ini nggak lagi itu dari Ya Pak, ya nanti mungkin penjelasan mengenai mekanisme pembayaran non tunai itu nanti Pak Hadi akan menjawab ya dengan SMP-nya. Tapi kalau misalkan dari kita nih Pak, mekanisme pembayaran non tunai itu kan sudah diarahkan dari sejak tahun 2019. Belanja itu kan harus ke situ.
Ah, semuanya nih Pak, ya kan? Berarti semua transaksi pakai non tunai kan? Nah, di belanja non tunai itu nanti mungkin di belakang Pak ya, saya akan sharingkan sedikit mengenai gimana sih cara belanja di Siplah gitu Pak ya. Mengenai Siplah itu sebetulnya bukan tupoksi kami Pak, harus dari yang PIC-nya sendiri Pak ya, ada ya. Nanti mungkin Pak di-sharingkan ya itu ya. Mungkin itu Pak. Jadi mengenai proses input ke Arkas terkait perencanaan sudah bisa dipahami belum Pak sampai sini? Setelah istirahat saya akan tambahin lagi Pak. Ya. Oke ya. Kita istirahat dulu, setelah itu kita lanjutkan kembali Pak. Sampai jam 1 mungkin jam 1 jam lagi mungkin menyelesaikan perencanaan. Kemudian nanti kita akan sahkan dan kita akan berlanjut ke proses bagaimana melakukan pergeseran, kemudian lagi perubahan gitu Pak ya. Itu kita akan lakukan Pak. Ya. Kalau untuk yang ini saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, tapi saya perlu mereview kembali Pak ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan dulu. Sekian Pak ya. Silakan Bapak Ibu untuk beristirahat. Saya kembalikan ke panitia. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wildan untuk sesi pertama. Kita cukupkan dulu, kita langsung dengan istirahat, sholat dan makan. Kita kumpul lagi di sini jam 1. Terima kasih. Untuk makan sudah disediakan. Terima kasih.